Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas akuntansi manajemen 2018 yang beranggotakan Adin Husnul Nabilah, NIM 017, ada Vina Panduwinata, NIM 019, ada Cuci Herningsih, NIM 083, kemudian ada Muhammad Khalilur Rahman, NIM 088, kemudian ada Hafsari Hercinta Rukmi, NIM 164, kemudian ada Faisal Abdullah, NIM 169, kemudian ada Nur Aini Wahyuningsih, NIM 213, dan saya sendiri, Erlin Safira Mahendra Putri, NIM 240. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi teori akuntansi, yaitu tentang ekuitas dan permasalahannya. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, saya Adin Husnul Nabilah akan memulai presentasi pada materi ekuitas dan permasalahannya. Yang pertama yaitu konsep ekuitas. Menurut Statement of Financial Accounting konsep pada nomor 6 mendefinisikan bahwa ekuitas sebagai hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi dengan hutang. Dari definisi tersebut, ada dua karakteristik dari ekuitas. Yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto yang berasal dari sumber bukan pemilik pendapat dan biaya maupun investasi oleh pemilik untuk distribusi kepada pemilik. Yang selanjutnya yaitu komponen ekuitas. Kerangka dasar ekuitas pemegang saham dapat dilihat pada kerangka tersebut. Dari tampilan tersebut dapat dilihat bahwa ada pemisah yang jelas antara modal setoran, laba ditahan, dan penyesuaian modal belum terrealisasi. Di sini, modal setoran mencakup modal yuridis dan modal setoran lainnya, sedangkan laba ditahan terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Oke, yang selanjutnya yaitu teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan kata lain, penyusunan dan penyajian laporan keuangan sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan, yaitu siapa yang dianggap paling berkepentingan terhadap laporan keuangan itu tersebut. Oke, teori yang pertama yaitu teori proprietary. Dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening, dan lain-lainnya semua dapat dilihat dari sudut pandang pemilik. Jadi, tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran dari pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva dikurangi hutang sama dengan modal. Jadi, ketika usaha baru saja dimulai, nilai ini sama dengan investasi pemilik. Selama berjalannya usaha, maka nilai perusahaan sama dengan investasi awal ditambah akumulasi laba bersih setelah dikurangi dengan prive untuk pemilik. Jadi, teori proprietary ini menganut well konsep. Teori proprietary sangat cocok diterapkan untuk organisasi perusahaan, perseorangan, dan firma. Karena dalam bentuk organisasi ini ada hubungan personal antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan. Teori proprietary ini tidak dapat langsung digunakan untuk bentuk perusahaan perseroan terbatas. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya terkait dengan makna laba. Laba merupakan suatu kenaikan kekayaan atau kemakmuran pemilik selama satu periode yang menjadi hak bagi pemilik.
Kemudian terkait dengan pemakaian teori proprietary dalam akuntansi memberikan implikasi sebagai berikut. Yang pertama, semua kejadian atau transaksi yang mempengaruhi perubahan kekayaan pemilik dalam satu periode harus dimasukkan sebagai penentu laba. Yang kedua, perusahaan merupakan alat bagi pemilik untuk mencapai tujuannya, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri secara terpisah dari pemilik. Yang ketiga, dividen merupakan distribusi laba bagi pemilik. Yang keempat, bunga pinjaman dan pajak penghasilan dianggap sebagai biaya. Dan yang terakhir, gaji yang dibayarkan pada pemilik sebagai karyawan tidak dapat diperlakukan sebagai biaya karena pemilik dianggap sama dengan perusahaan. Kemudian yang kedua ada teori entitas atau kesatuan usaha. Teori entitas ini didasarkan atas persamaan akuntansi aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau aktiva sama dengan modal dalam kurung hutang ditambah modal pemilik. Nah, elemen yang ada pada sisi kanan persamaan ini sering disebut sebagai hutang, tetapi sesungguhnya hutang adalah ekuitas dengan hak yang berbeda di dalam perusahaan. Laba bersih dalam pandangan entitas menggambarkan sisa perubahan posisi ekuitas setelah dikurangi semua klaim, termasuk bunga hutang jangka panjang dan pajak penghasilan. Jika konsep teori entitas ini dipegang teguh, maka bunga hutang harus diperlakukan sebagai distribusi laba entitas dan bukan sebagai biaya. Teori entitas cocok diterapkan untuk organisasi yang berbentuk perseroan terbatas atau corporate, tetapi juga relevan untuk perusahaan lain yang memiliki eksistensi yang terpisah dari individu pemilik. Dengan adanya teori entitas, perusahaan tidak berhubungan dengan nilai sekarang, oleh karena penekanannya adalah akuntabilitas kos kepada pemilik atau pemegang saham lainnya. Dengan demikian, dasar pengukuran yang relevan adalah historical cost. Teori entitas memiliki dua versi, yaitu versi tradisional dan versi baru, di mana perbedaan kedua versi tersebut terletak pada sudut pandang yang digunakan dalam melihat entitas. Yang pertama, versi tradisional merupakan perusahaan beroperasi untuk pemegang ekuitas atau equity holder, yaitu pihak yang memberi dana bagi perusahaan, sehingga perusahaan harus melaporkan status investasi dan konsekuensi investasi yang dilakukan pemilik. Kemudian versi baru. Versi baru di sini maksudnya yaitu perusahaan beroperasi atas namanya sendiri dan berkepentingan terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Penyajian laporan keuangan kepada pemegang ekuitas dimaksudkan untuk memenuhi syarat legal dan menjaga hubungan baik dengan pemegang ekuitas dalam kaitannya dengan kebutuhan dana yang diperlukan di masa mendatang. Oleh karenanya, pemilik dan kreditor merupakan pemegang ekuitas yang memberi dana, maka persamaan akuntansinya adalah aktiva sama dengan ekuitas. Atas dasar teori entitas, neraca yang disajikan mengandung makna yang pertama, aktiva perusahaan menyajikan informasi langsung mengenai nilai unit usaha. Yang kedua, ekuitas menunjukkan laporan tidak langsung terhadap jumlah nilai yang sama. Yang ketiga, aktiva adalah milik perusahaan. Dan yang keempat, hutang merupakan kewajiban perusahaan, bukan kewajiban pemilik. Dan yang terakhir, aktiva non-moneter lebih relevan bila diukur dengan kos historis karena nilai total aktiva sama dengan jumlah pasifannya. Terima kasih Dina telah memaparkan materi sebelumnya. Selanjutnya, teori ekuitas residual. Teori ini merupakan pandangan antara teori proprietary dan teori entitas. Persamaan akuntansinya, aktiva dikurangi ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Yang dimaksud ekuitas khusus di sini itu meliputi klaim kreditur dan ekuitas pemegang saham preferen. Tujuan dari pendekatan ini itu untuk memberikan informasi yang lebih baik
kepada pemegang saham biasa dalam rangka pengambilan keputusan investasi. Nilai sekarang dari modal saham biasa itu dipengaruhi oleh dividen di masa yang akan datang. Dividen di masa yang akan datang itu dipengaruhi oleh total penerimaan dikurangi kewajiban kontraktual dan pembayaran kepada pemegang saham ekuitas khusus. Informasi laporan keuangan yang disajikan dalam kaitannya ekuitas residual itu harus berguna untuk memprediksi dividen di masa yang akan datang bagi pemegang saham biasa. Sedangkan laporan laba rugi itu harus menunjukkan laba yang tersedia bagi pemegang saham ekuitas residual setelah semua kewajibannya dipenuhi. Begitu juga dengan laporan arus kas, harus menunjukkan kas yang tersedia bagi perusahaan untuk pembayaran dividen saham biasa. Yang keempat, teori enterprise. Konsep yang lebih luas dari teori entitas, tapi kurang terdefinisikan dengan baik dalam skop maupun aplikasinya. Dalam teori entitas, perusahaan adalah unit ekonomi terpisah yang dioperasikan dalam memberikan manfaat bagi pemegang saham. Sedangkan pada teori enterprise, perusahaan adalah lembaga sosial yang beroperasikan dalam memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud adalah pemegang saham, kreditur, pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Jadi, bisa disebut jika teori enterprise itu sama dengan teori akuntansi sosial. Teori ini cocok untuk diterapkan pada perusahaan berskala besar dan modern. Perusahaan berskala besar itu tidak beroperasi semata untuk kepentingan pemegang saham, tetapi untuk semua pihak. Pegawai menggunakan data akuntansi untuk mengajukan klaim kenaikan gaji, konsumen dan badan regulasi berkepentingan terhadap kewajaran perubahan harga, dan pemerintah berkepentingan terhadap pengaruh perubahan harga terhadap keadaan ekonomi makro. Konsep income pada teori ini adalah laporan keuangan bernilai tambah jika laporan keuangan tersebut menunjukkan kontribusi kepada pihak yang berkepentingan. Yang terakhir adalah teori dana, fund. Teori dana mengabaikan asumsi hubungan personal dalam teori proprietari dan asumsi personifikasi perusahaan sebagai unit ekonomi. Menurut teori dana, unit aktivitas operasi merupakan dasar akuntansi. Unit aktivitas operasi disebut dana yang meliputi sekelompok aktiva dan kewajiban dan retriksi. Aktiva sama dengan retriksi aktiva. Retriksi di sini itu batasan aktivitas ekonomi. Konsep teori dana digunakan di sektor pemerintahan dan lembaga nirlaba. Di dalam pemerintahan, dana yang umumnya itu meliputi dana umum, dana pendapatan khusus dan proyek, dana pelunasan hutang jangka panjang. Masing-masing dana ini dipertanggungjawabkan sendiri, sehingga masing-masing memiliki pembukuan debit kredit sendiri dan memiliki neraca dan laporan perubahan saldo dana. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri 4. Terima kasih. Saya Holilu yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Untuk materi yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu ada posisi FASB. FASB sendiri mengadopsi teori ekuitas residual, yang mana ketika berhubungan dengan ekuitas pemilik dan juga sejajar dengan tujuan akuntansi, yaitu menyediakan informasi khusus kepada investor. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada laporan nilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan. Laporan nilai tambah menunjukkan pendapatan suatu perusahaan sebagai kesatuan usaha dan bagaimana nilai tambah ini distribusikan kepada kelompok-kelompok yang menyumbangkan terciptanya nilai tambah tersebut. Dalam laporan nilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan ini ada beberapa subbab. Yang pertama yaitu ada konsep nilai tambah.
Dalam konsep nilai tambah sendiri, biasanya diartikan sebagai perbedaan antara penghasilan kotor yang diterima oleh suatu perusahaan dari suatu penjualan produk dan jasa dengan jumlah yang dibayarkan untuk membeli bahan baku dan jasa lain yang disediakan oleh pemasok dari luar perusahaan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada metode penentuan nilai tambah. Dalam metode penentuan nilai tambah di sini ada dua metode untuk menghitung besarnya nilai tambah suatu perusahaan. Untuk metode yang pertama yaitu metode subtraktif, yang mana metode ini dapat dihitung dengan cara hasil penjualan dikurangi beban input yang terdiri dari bahan atau jasa yang dibeli dari luar perusahaan yang dipakai untuk menghasilkan penjualan tersebut, atau dapat dirumuskan sebagai NT, nilai tambah sama dengan HP, harga penjualan dikurangi BI atau beban input. Yang selanjutnya ada metode aditif, yang mana metode ini dapat dihitung dari laporan operasi, yaitu dengan cara menjumlahkan semua input produksi yang berasal dari modal dan tenaga kerja dalam rangka menghasilkan penjualan, atau dalam akuntansi jumlah laba operasi ditambahkan dengan nilai gaji dan upah, atau dapat juga dirumuskan sebagai NT, tadi nilai tambah sama dengan BG atau beban gaji dan upah ditambahkan LO, laba operasi dikurang yang telah dikurangkan dengan NP atau beban operasi dan laba yang berasal dari kegiatan non-produksi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, nanti akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Seri Cinta Rukmi, NIM 7211418164. Metode penentuan nilai tambah. Metode yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya nilai tambah suatu perusahaan ada dua. Yang pertama ada metode substantif. Nilai tambah atau NT dapat dihitung dengan besarnya nilai penjualan atau output kotor perusahaan dengan cara nilai tambah sama dengan hasil penjualan dikurangi beban input. Yang kedua ada metode additif. Nilai tambah perusahaan dihitung dari laporan laba operasi dengan cara menjumlahkan semua input produksi yang berasal dari modal dan tenaga kerja dalam rangka menghasilkan penjualan. Nilai tambah sama dengan beban gaji dan upah ditambah laba operasi sebelum pajak, bunga, dan pos-pos luar biasa dikurangi dengan beban operasi dan laba yang berasal dari kegiatan non-produksi. Penyusunan laporan nilai tambah. Laporan nilai tambah merupakan laporan hasil operasi perusahaan, tidak termasuk transaksi modal untuk periode tertentu, bukan pada tanggal tertentu, yaitu dihitung dengan cara mengurangkan berbagai macam beban, pajak, dan dividen dari hasil penjualan. Dengan cara, laba ditahan sama dengan hasil penjualan dikurangi total beban gaji input bahan baku dan jasa lain, dikurangi beban depresi, dikurangi beban gaji dan upah pegawai, dikurangi beban bunga, dikali dengan dividen yang dibayar, dikurangi pajak penghasilan. Nilai tambah bersih dapat dihitung dengan cara hasil penjualan dikurangi total beban gaji input bahan baku dan jasa lain dikali beban depresi sama dengan beban gaji dan upah pegawai ditambah beban bunga ditambah dividen yang dibayar ditambah pajak penghasilan ditambah dengan laba ditahan. Lalu nilai tambah kotor dapat dihitung dengan cara hasil penjualan dikurangi total beban gaji input bahan baku dan jasa lain sama dengan beban gaji dan upah pegawai ditambah beban bunga ditambah dividen yang dibayar ditambah penghasilan dikurangi laba ditahan ditambah beban depresi. Perbedaan antara nilai tambah bersih dan kotor terletak pada perlakuan beban depresi. Perbedaan kedua nilai tambah tersebut adalah yang pertama, nilai tambah adalah kekayaan yang diciptakan oleh perusahaan dan kekayaan ini akan dinilai terlalu tinggi apabila tidak diakui adanya akumulasi penurunan nilai aktiva tetap karena pemakaian aktiva tersebut. Yang kedua, sesuai dengan konsep konsistensi dan matching antara penghasilan dan beban, maka beban depresi harus diperlakukan pula seperti halnya beban input bahan baku, yaitu pengurangan hasil penjualan.
Yang ketiga, nilai tambah bersih menghilangkan adanya perhitungan ganda, sedangkan nilai tambah kotor akan menghasilkan perhitungan ganda karena tidak dikurangkannya beban depresi dari hasil penjualan. Sekarang kita lanjut ke manfaat laporan nilai tambah. Laporan nilai tambah itu merupakan usaha untuk memberikan informasi lengkap yang relevan tentang kegiatan perusahaan dengan memasukkan informasi beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan, kayak pemilik, kreditur, pegawai, dan pemerintah. Bagi pemakai laporan keuangan yang sudah ahli, hal ini dapat dibenarkan karena mereka dengan mudah dapat mencari informasi yang ada dari laporan tahunan perusahaan. Namun demikian, perlu diingat bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi berbagai macam pemakai laporan keuangan yang memiliki kebutuhan dan kemampuan menganalisa yang berbeda. Laporan nilai tambah sangat mudah disusun hanya dengan memodifikasi laporan laba rugi. Di samping itu, bentuk dan isi laporan nilai tambah lebih mudah dipahami dibandingkan laporan laba khusus lainnya. Namun demikian, para pemakai laporan nilai tambah harus memiliki pemahaman tentang isi informasi yang disajikan. Hubungan industrial, laporan nilai tambah dimaksudkan dapat mencerminkan adanya team spirit di dalam organisasi perusahaan. Masing-masing pihak yang ikut menyumbangkan terciptanya kekayaan atau nilai tambah perusahaan akan mengetahui beberapa besarnya sumbangan mereka terhadap penciptaan nilai bertambah. Hal lainnya dengan laporan laba rugi yang hanya menitik beratkan pada besarnya laba dan tidak lain adalah penghasilan bagi pemegang saham. Baik, perkenalkan, saya Erlin Safira Mahendra Putri, NIM 240. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat laporan nilai tambah pada hubungan industrial. Laporan nilai tambah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan laporan laba rugi. Yang pertama, laporan nilai tambah menggambarkan peranan pegawai di dalam perusahaan. Oleh karena itu, laporan nilai tambah dipandang sebagai pihak yang ikut menyumbangkan terciptanya kekayaan perusahaan. Sedangkan dalam laporan laba rugi diperlakukan sebagai beban. Kemudian, manfaat yang kedua, dengan memberikan insentif kepada para pegawai atas dasar besarnya sumbangan mereka terhadap nilai tambah perusahaan, hal ini akan menaikkan motivasi pegawai di dalam proses penciptaan kekayaan perusahaan. Kemudian yang ketiga, laporan nilai tambah dapat dipakai sebagai referensi guna menyelesaikan kasus-kasus perburuhan. Selanjutnya, manfaat laporan nilai tambah pada kebijakan ekonomi. Laporan nilai tambah berperan dalam memperbaiki kegiatan analisa ekonomi. Oleh karena itu, konsep nilai tambah konsisten dengan analisa input-output yang sering dipakai para ekonom untuk menghitung pendapatan nasional. Apabila setiap perusahaan secara konsisten menyajikan laporan nilai tambah, maka pemerintah akan mampu mengumpulkan data ekonomi secara akurat dan tepat waktu, yang pada gilirannya akan memberikan data yang akurat bagi keperluan peramalan dan penyusunan kebijakan ekonomi pemerintah. Selanjutnya yaitu kelemahan laporan nilai tambah. Nah, bagi para pemakai yang tidak memahami konsep laporan keuangan, laporan nilai tambah dapat membingungkan sebab besarnya nilai tambah suatu perusahaan, baik sebaliknya laba perusahaan akan turun. Nah, contohnya yaitu penjualan suatu perusahaan yaitu 100.000. Nah, biaya inputnya yaitu 0. Dan biaya gaji pegawai yaitu sebesar 110.000 dan mengalami kerugian sebesar 10.000. Apa yang terjadi pada perusahaan ini? Nah, sebenarnya adalah kekayaan yang diciptakan perusahaan yaitu sebesar 100.000, sedangkan kekayaan yang didistribusikan ke pegawai yaitu sebesar 110.000, melebihi besarnya kekayaan yang diciptakan. Jadi ada transfer kekayaan dari pemegang saham ke pegawai perusahaan dan menyajikan nilai tambah. Ada kecenderungan bahwa manajemen akan selalu memaksimumkan
besarnya nilai tambah yang pada kenyataannya akan menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu contoh soal. Sebuah perusahaan ingin mempertimbangkan membuat produknya itu membuat sendiri atau membeli dari luar. Nah, di sini jika membuat sendiri, bahan bakunya yaitu seharga 1.000, biaya gaji dan upahnya yaitu sebesar 1.500, total biayanya yaitu 2.500. Nah, jika membeli dari luar, harga beli komponennya yaitu sebesar 2.000. Nah, tambahan biaya, dan di sini ada tambahan biaya memproduksi komponen menjadi produk akhir yaitu 500. Nah, kita hitung harga jual produk akhirnya, yaitu total biaya tadi ditambah dengan biaya komponen menjadi produk akhir, yaitu 500. 2.500 ditambah dengan 500, yaitu sebesar 3.000. Nah, lalu kita hitung nilai tambahnya, yaitu nilai tambah membuat sendiri komponen 3.000 dikurangi dengan bahan baku membuat sendiri yaitu 1.000, jadi hasilnya 2.000. Lalu nilai tambah membeli komponen yaitu 3.000 dikurangi dengan 2.000 yaitu 1.000. Lalu kita hitung laba bersihnya. Laba bersih membuat sendiri komponen yaitu 3.000 dikurangi 3.000 jadinya 0. Laba bersih membeli komponen yaitu 3.000 dikurangi 2.500 sama dengan 500. Nah, jika tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai tambah, maka sebaiknya membuat sendiri komponen tersebut karena akan memberikan nilai tambah yang lebih besar dibanding membeli dari luar dan perusahaan tidak mendapat laba atau rugi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan paparan yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai pengertian ekuitas menurut IFRS. Menurut IASB, ekuitas didefinisikan sebagai hak sisa aktiva suatu entitas setelah dikurangi semua hutang. Total ekuitas sama dengan total aktiva dikurangi dengan total hutang, yang sebagaimana ekuitas diakui dan diukur dalam laporan keuangan dan tidak menggambarkan nilai dari suatu entitas. Kemudian, definisi ekuitas yang kedua yaitu ekuitas adalah perbedaan antara aktiva dan hutang dan merupakan nilai bersih dari suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang ekuitas dan permasalahannya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.